Salam olahraga, salam jumpa pemirsa dalam dunia olahraga bersama saya Budi Muda. Ada banyak sekali jenis olahraga yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Salah satunya seperti yang sedang saya lakukan kali ini, yakni olahraga lari. Tapi bukan olahraga ini yang ingin saya bahas kali ini, tapi ada satu olahraga yang menarik di perhatian saya dan juga sedang digandrungi oleh masyarakat Gorontalo, yakni binaraga. Dan untuk itu kita akan melihat bagaimana aktivitas para atlet binaraga di salah satu tempat kebugaran yang ada di kota Gorontalo. Ikuti dalam dunia olahraga. Permisi Pak Muin. Waduh, selamat jumpa ini. Sedang apa tadi ini? Latihan apa ini? Ini latihannya chest press ini. Chest press? Ya, chest press. Jadi kegunaan dari pelatihan ini untuk bagaimana kita membentuk otot deltoid, tricep, bicep. Ya, karena kalau kita lihat binaraga ini ototnya dada ini yang gede-gede ini ya itu. Latihannya perlu itu ya. Itu yang diutamakan begitu ya. Pak Muin, tapi saya juga penasaran. Untuk olahraga seperti ini, apa yang membedakannya dengan olahraga lain? Kan banyak juga latihan fisik yang dilakukan di olahraga lain, tapi apa perbedaan mendasar dari olahraga ini dengan olahraga lain itu? Kalau olahraga ini termasuk ya sekarang ini kan sudah binaraga dan fitness sudah jadi satu. Binaraga, fitness, ya. Jadi dua kategori itu. Dalam satu wadah organisasinya namanya ini PBV. Oke. Persatuan Binaraga Fitness Indonesia. Oh, sudah jadi satu. Sudah satu dia. Dan ini hasil daripada Munaslup pada tanggal 15 Desember 2019 dengan karena ada sanksi dari organisasi luar negeri, federasi luar negeri, bahwa dari 3 bidang ini harus dipisahkan, tidak boleh menyatu. Oke. Jadi awalnya itu namanya PAPSI. PAPSI itu singkatan dari Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat Binaraga seluruh Indonesia. Oh, oke. Itu ya, sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Nah, itu dibentuk pada Desember tahun 1940 di Semarang. Sehingga pada 2019 dengan peringatan dari IWF dunia, bahwa 3 bidang ini harus dipisahkan. Jadi angkat besi, sekarang sudah ada angkat besi namanya PABSI. Oke. Sedangkan angkat berat namanya PABERSI. Kalau binaraga ini yang di gym ini, latihan ini, itu namanya PBV. Jadi di situ binaraga dan fitness itu. Oke, itu sejarah mulanya sampai bagaimana terbentuknya perkumpulan binaraga fitness Indonesia. Nah, apa yang mendasari atau secara awam orang pikir, aduh, terus apa bedanya angkat berat dengan binaraga dengan fitness? Di mana letak perbedaannya? Ya, sebenarnya bedanya di latihan aja. Hanya latihan. Ya, cuma dalam kriteria penilaiannya itu berbeda-beda. Kalau angkat berat, dia posisinya kita mengangkat berapa besarnya barbel yang diangkat itu, ya. Jadi pada saat diangkat setinggi ini, pinggang aja. Oke, itu ketentuan di situ. Kalau angkat besi, dia dari bawah dia dorong ke atas, namanya clean and jerk. Oh, ini. Kalau binaraga ini untuk pembentukan otot-otot dari otot ini kepala sampai bawah ini dibentuk memang. Jadi kelihatannya enak dilihat. Jadi bentuk tubuh ini dibuat seperti ada seninya begitu ya? Iya. Dibandingkan dengan hanya angkat berat. Mungkin kalau seperti saya ingin datang di tempat gym seperti di Arasima Gym ini, saya sebagai pemula alat apa yang harus saya pilih ataupun apa yang harus saya lakukan untuk menjadi pengangkat beban ini ataupun binaraga fitness ini, alat mana Pak? Jadi untuk kita melatih pemula, itu semua alat ini bisa kita gunakan. Semuanya sudah bisa digunakan? Bisa digunakan, tinggal bagaimana cara teknisnya kita. Jadi jangan pada saat kita latihan,
sebagai pemula kita ambil langsung berat, umpamanya 50 kilo, ya. Tentunya efeknya itu bisa terjadi overtraining. Overtraining lagi. Ya. Nah, jadi kita harus dari kecil, kemudian bisa Mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. begitu. Mungkin Pak Ya. bisa Alat yang ini coba tadi ya. alat ini. Oke, saya coba Pak Muin ya. Pressing. Ya. Oke, jadi tangan sini sampai kiri kanan. Ya, kemudian ditarik dulu. Tarik ke arah depan. Jadi untuk melatih otot lengan, deltoid, tricep, bicep. Nah, ini dilakukan dalam jadi berapa interval. Ini ya paling ini hitung ya 1 menit lah. setiap 1 menit. Ya 1 menit sampai 3 menit ya. Kita latih. Kalau ini untuk membentuk apa tadi Pak Muin? Ini otot deltoid, bicep dan tricep. Lengan, otot lengan ini. Nah. Oke. Ini saya lihat ada tuas yang di atas. Ini untuk apa Pak? Yang mana? Yang tuas atas ini. Nah ini hanya bisa juga tangan di atas. Ini tuh pegangan aja ini. Pegangan aja. Nah, hanya pegangan aja itu. Nah. Oke. Jadi kalau memang ini bebannya masih ini bisa ditambah-tambah bebannya ini. Kalau pemula cocok di 10 ya, kg ini. Ya, kita mulai dulu dari yang kecil, kemudian meningkat. Jangan Bapak langsung 50 kilo, wah anak mampu. Jadi jangan datang-datang langsung pilih beban yang di bawah ini ya. Kita harus variasi, harus naik tingkat bebannya. Nah, Pak Muin, seperti saya tadi kan, apakah sebelum pegang alat tadi itu harus ada pemanasan seperti olahraga lain, ada warming up-nya misalnya? Bagus pertanyaan. Jadi begini, di dalam siapa saja yang ingin jadi atlet, cabang olahraga apa saja, itu harus diselingi awal itu harus ada gerakan stretching. Stretchingnya nama perekakan. Jadi hasil penelitian di Amerika, itu 80% mengurangi cedera. 80%? 80% resiko cedera. Ya. Karena itu mereka ambil dari tete kucing. Kucing itu kalau dia bangun, tidak langsung lari, dia langsung gerakan stretching dulu. Kalau kita bisa lihat di rumah kan. Baru kalau itu stretching kita sudah melaksanakan, baru kita selingi dengan warming up, pemanasan. Pemanasan itu kan tujuan untuk mendekati pada keinginan bergerak, untuk menaiki suhu badan, suhu tubuh. Gitu. Dan akan mengurangi resiko 80% terhindar dari cedera itu. Risiko cedera. Cuma sekarang ini di Gorontalo ini terus saja masih belum hampir semua cabur itu memiliki pelatih profesional. Yang butuh juga pendamping pelatih profesional. Dan ini barang begini, apalagi seperti fitness gym begini, ini mesti harus butuh orang-orang yang telaten, yang punya ilmu yang melatih yang mapan untuk bagus. Karena ini latihan beban itu resikonya. Apa kalau kita latihan itu angkat barbel itu juga, wah bisa resiko itu kalau tidak ada bimbingan atau yang mengawasi mendampingi. Ya kan resiko paling fatal kalau itu kalau ada ciri di dalam sini kan jatuh di sini kan bisa mati. Nah, Pak Muin tadi Pak Muin sempat bilang kalau belajar angkat beban itu harus didampingi. Seperti angkat barbel tadi ya. Barbel mungkin di bagian atas sana. Ada di bagian lain, ruangan lain. Di atas. Oke, boleh saya coba. Mari silakan. Oke, pemirsa, kita akan coba alat lainnya, yaitu angkat barbel, dan saya akan didampingi oleh Pak Muin agar tidak terjadi cedera. Ayo Pak. Oh, jadi ini ruangan apa Pak? Nah, ini ruangan untuk barbel dengan dumbbell dan barbel. Ya, ini barbel dengan dumbbell ini. Pak Budi. Siapa yang sedang latihan ini? Ini seorang atlet Gorontalo. Atlet Binaraga? Atlet Binaraga Fitness. Saudara atlet Binaraga Fitness. Dengan fitness. Farel. Sedang apa ini Pak Farel? Ini sedang dimulai latihan ini. Mengangkat snatch ini, ya. Beban 50 kilo. Total 50 kilo yang diangkat. Ini tujuannya untuk melatih bokong ya.
Oh, Kaki, mati bokong. latihan kaki sampai patah sini. Ya. Tapi tadi Pak Muin juga sempat jelaskan eh, klasifikasi apa ini Pak yang Nah, sampai diangkat sampai ini kalau paha? dalam teknik angkat ini, yaitu digunakan perangkat berat begini. Ini Dia hanya posisi setinggi kompetisi pinggang aja. angkat berat Iya, angkat berat. sampai di pinggang seperti Sampai ini. di pinggang aja. Hmm. Jadi ini yang digunakan para angkat berat. Nah, total berapa atlet seperti Farel ini yang sedang dalam naungan PBFI Gorontalo, Pak? Ini kalau angkat berat ini bisa sampai 100 kilo itu lebih. Sampai 100 kilo Ya, lebih. 100 Oke. lebih dia bisa mengangkat barbel ini. Bahkan kalau sudah nasional itu sampai 200-an itu. Sampai 200 kilo ya. Ya. Ada berapa orang atlet PBFI Kalau sekarang di di sini Gorontalo, Pak? atlet PBB ini masih kurang sedikit, masih sedikit ini. Masih sedikit. Ya. Memang terus saja kita keterbatasan masalah organisasi sini, sehingga kabupaten kota tak begitu jalan. Kita lihat yang ada gym di Gorontalo ini cuma paling banyak di kota. Terpusat di kota semua. Jadi pembinaan prestasi itu hanya terpusat di kota aja. Nah, bicara soal pembinaan prestasi, apa saja yang sudah dilakukan untuk upaya-upaya pembinaan, khususnya untuk ke prestasi? Ya. Nah, jadi terima kasih Pak Budi. Jadi kalau kita melihat keberhasilan daripada Binaraga Gorontalo ini, pada saat kita terbentuknya provinsi baru, kita pernah mendulang medali perunggu di PON di Palembang. Medali perunggu? Ya, 2002. Saat itu nomor apa yang di Binaraga Pak. Binaraga? Oke. Pada kelas 87. Oke. 85. Tensan Yuda namanya. Oke. Kemudian pada PON di Kalimantan Timur yang bisa mendulang medali yang kedua perunggu juga, yaitu atas nama Majid Jauh. Oke. Kebetulan yang punya gym pada Sima ini beliau. Oke. Jadi itu prestasi. Kemudian yang selanjutnya ini masih sedang dibina sekarang. Masih sementara pembinaan. Karena kita lihat, nah itu masalahnya organisasi belum begitu bagus kabupaten kota, sehingga mempengaruhi pembinaan daripada prestasi itu. Apa yang harus dipenuhi agar betul-betul maksimal pembinaan yang ada di Gorontalo khususnya untuk Binaraga Fitness ini? Memang kalau bicara prestasi, itu ada 5 komponen di dalamnya. 5 komponen apa saja itu, Pak? Yang pertama masalah organisasi. Oke. Kalau organisasi bagus, hidup kabupaten kota. Aktif Ini semuanya. 4 ini juga bisa jadi bagus. Nah, selanjutnya? Kemudian yang kedua, masalah SDM. SDM sini kan yang menyangkut wasit, pelatih. Oh, ya tidak kan? hanya atlet tapi harus ada komponen lainnya. Wasit, atletnya, ya kan? Kalau tidak memiliki SDM yang bagus, bisa mempengaruhi juga organisasi. Oke. Ya kan? Ketiga masalah pembinaan. Nah, pembinaan ini tentunya jangan hanya kita bina-bina, tidak ada event. Habis di pembinaan Untuk mengukur hasilnya. Untuk menguji hasil ini, pembinaan ini kan harus ada event. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat, masalah sarana prasarana. Nah, ini alhamdulillah di kota ini kalau bicara sarana prasarana kita sini aku ini atau Arsima ini merupakan alat-alat produk luar negeri. Oke, itu pengaruh itu dalam itu pembinaan? bisa pengaruh itu dalam pembinaan. Mau bagaimana kita melatih atlet kemudian tuh barang sudah berkarat, ya, sudah berkarat, jadi penuh debu dan sebagainya, ya kan, bisa mempengaruhi itu juga kesehatan. Oke. Nah, kemudian terakhir masalah finansial. Anggaran. Ini yang sangat menentukan tadi, ya. Walaupun ini 4 ini bagus, kemudian finansial tidak punya. Sama saja. Oke. Kalau kita lihat ini ada beberapa alat di ruangan ini. Kalau yang ini namanya apa Pak Muni? Kalau ini namanya dumbbell. Ini dumbbell, ini barbel ini. Ini barbel. Ya. Lalu ini yang ada kayak ini sama juga. gantungan. Ini bukan barbel untuk melatih juga ini tungkai. Oh, lebih ke kaki begitu ya. Pokoknya di sini paling banyak menggunakan beban begini itu paling banyak. Kecuali ini bisa kita gunakan ini hanya lengan ini. Untuk lengan? Iya, dumbbell ini. Berarti tadi poin penting juga, kita tidak boleh salah alat. Oh iya, Pak Mungkin. Nah, justru itu jadi pelatih ini. Ada standar internasional bahkan. Iya. Jadi menjadi pelatih ini memang harus menguasai juga alat-alat ini dengan metode latihannya itu. Jangan hanya kita memberikan latihan-latihan tidak sesuai dengan peruntukan itu, ya bisa-bisa seperti tadi saya bilang, bisa timbul gejala overtraining kan? Ya kan. Dan Pak Mungkin sekarang juga
ikut melatih dan membina? Saya juga ini termasuk pengurus di wakil ketua, Oke. Pak Majid yang ketua Di PBFI. di PBB. Gorontalo. Ya, cuma saya ini kadang memang yang izin ini, Oke. karena dengan keadaannya umur juga sudah mempengaruhi juga usia. Nah, Tapi harapannya ke depan apa Pak yang akan insya disampaikan? Allah ini rencana ada PON di Bengkulu kan. Kita Oke. ada menyiapkan 3 atlet yang kita akan ikutkan di sana. Tinggal kita menunggu aja panitia daripada pengurus pusat apa dia mengizinkan Gorontalo untuk ikut atau tidak. Oke. Pak, kalau saya mau coba dumbbell, ukuran berapa yang cocok untuk pemula? Ya kita coba dulu dari 3 kilo, 30 itu. Ya. 2,5 kilogram ini mungkin. Iya ya, 2,5 kilogram itu. Oke. Ini ya. Iya. Lalu Jadi yang gerakan yang tepat seperti apa? gerakan Pak? ini hanya ini pelatihan bagaimana kita meningkatkan otot bicep ini. Dan latihan ini. Bicep ini. Oke. Ke atas. Ini untuk dumbbell ini untuk bagaimana meningkatkan otot dengan ini supaya bagus. Ya. Dia harus menggunakan dua. Oh, sekalian dua. Oke. Jadi misalnya gerakan tadi, Dia lebih posisi badan sudah tepat. tepat gitu. Kemudian ada juga bisa mendorong ini, dorong. Bisa ke atas begini. Oh, Karena tujuannya ini latihannya hanya untuk bagaimana meningkatkan otot lengan ini. oke. Ada juga yang tadi begini. Ah, Oke. Semuanya untuk ya, pembentukan lengan. Nah, jadi kalau itu kita merasa bahwa itu ringan ya kita bisa tingkatkan sampai 5 kilo. Oh, bisa naik ya, pelan-pelan. naik 10 kilo. Baru ini kayaknya 10 kilo tidak ada ini. Cuma ada 25 kilo. Langsung ke 25 kilo. Ada 12,5. Ya. Ini ya. Jadi kita pelan-pelan naik ke. Wow, ini lumayan ini. 12,5. Bapak kalau 1 minggu latihan begini sudah lega tuh body ini. Luar biasa. Nah, tadi Pak Bun juga sempat bilang, selain kita fokus untuk olahraga, selain proses kita olahraga atau angkat beban, asupan makanan juga penting, begitu. Atau suplemen juga tadi disampaikan. Bisa dijelaskan mungkin apa saja yang harus sebagai pemula ini untuk memperhatikan soal asupan makanan ini, Pak Bun? Di sini ada atlet Oh ya, Pak Farel, oke. atlet dan pelatih mungkin lebih pas. Jadi dia akan Oke. menjelaskan bagaimana asupan dengan yang digunakan dengan metode latihan. Oke, Pak Farel. Atlet dan juga pelatih, ya, pasti paham sekali soal bagaimana proses untuk kita menjadi olahragawan binaraga kita sini. Rutinitas sehari-hari yang dilakukan Bang Farel sendiri seperti apa? Saya kan seorang pelatih Oke. di tempat ini. Biasanya kalau asisten nutrisi saya selalu menjaga pola nutrisi saya. Oke. Dengan makan makanan yang tinggi protein, Makanan tinggi protein, ya, sayur-sayuran, sayur-sayuran, ya, dan buah-buahan juga. Oke, buah-buahan. Berarti sudah nggak bisa banyak nasi gitu.
Siap, Oke. siap, Pak. Oke pemirsa, itu tadi ulasan singkat tentang bagaimana olahraga, binaraga, dan fitness yang ada di Gorontalo, pembinaan, pengembangannya juga, dan ini tentunya menjadi pilihan yang tepat juga bagi Anda yang ingin menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh Anda. Jadi jangan lupa tetap berolahraga, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga.